Saya Kesiatri. Hidup saya adalah sebuah keajaiban. Saya lahir dari keluarga saudara sepupu yang menentang akan kekristenan. Tetapi dengan ajaib Tuhan tangkap saya ketika saya doa malam. Tuhan temui saya secara pribadi. Dari sejak itu hidup saya mengalami banyak hal perkara yang ajaib dengan Tuhan. Keputusan yang sangat berat untuk saya menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan tolong saya. Tuhan buat perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saya. Sampai akhirnya keluarga yang tadinya menentang untuk saya menjadi seorang Kristen, mereka satu persatu mereka juga mulai bertobat. Dan hal yang paling ajaib adalah ketika ibu saya bertobat. Kami harus melewati sebuah perkara yang luar biasa yang buat saya itu adalah hal yang berat. Keluarga kami mengalami hutang yang sangat besar dan banyak hal yang terjadi di keluarga saya. Tetapi dari situ ibu saya melihat ada Tuhan di hidup saya, dan ibu saya mulai percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dari situ keluarga kami mulai bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan bawa hidup kami naik terbang tinggi dan sangat luar biasa. Tuhan izinkan saya untuk saya melayani di sebuah sekolah Kristen, saya menjadi seorang guru. Dan Tuhan, kerinduan saya untuk bisa kuliah, Tuhan berikan itu. Tuhan kasih, Tuhan beri beasiswa dengan cara yang ajaib. Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau. Tuhan berkati keluarga kami dengan luar biasa. Tuhan izinkan banyak hal terjadi di dalam hidup saya. Yang awalnya sepertinya adalah sebuah musibah, tetapi Tuhan ubah semuanya menjadi sebuah mujizat yang ajaib dan luar biasa. Saya Kesiatri. I am miracle. Shalom, nama saya Ikhlas. Saya tidak pernah menyangka bahwa hidup saya akan dibawa oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan satu keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup saya tahu semua Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya. Saya mau cerita bahwa satu hal yang ajaib, bahwa Tuhan bawa saya dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, untuk saya bangun sebuah pasukan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya ingat bahwa saya pernah dinubuatkan beberapa kali bahwa hidup saya ada satu genderang peperangan dalam hidup saya yang Tuhan akan pakai. Dan hari-hari ini Tuhan sedang nyatakan itu dalam hidup saya. Dan saya lihat bahwa sekali lagi saya katakan, ada satu pasukan genderang peperangan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan. Dan saya punya satu pasukan, bahkan beberapa pasukan, banyak sekali di kota-kota yang lain, di pulau-pulau yang lain. Satu pasukan genderang peperangan yang akan membuat musuh bergetar dan mereka akan dikalahkan. Pelayanan saya juga ada di anak muda. Saya masuk ke sekolah-sekolah. Saya juga bangun satu pasukan genderang peperangan, perkusi. Saya ngajar mersing, dan ajaib Tuhan yang buat. Tanpa Tuhan itu tidak akan terjadi. Satu hal, saya punya mimpi yang besar. Saya akan punya 100.000 pasukan genderang peperangan Tuhan, 100.000 pasukan perkusi, di mana mereka akan membunyikan di satu titik. Mereka akan berbunyi bersama-sama dan akan terjadi lawatan yang besar. Dan saya berkata, apapun harganya, saya akan lakukan itu untuk lawatan. Dan saya tahu Tuhan akan mampukan itu. Dan saya ikhlas. I am a revival. Saya happy. Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan ubah hidup saya. Saat saya SMA, Tuhan izinkan saya terjerumus ke dalam hal-hal yang sebenarnya Tuhan kurang suka. Saya berjudi, saya narkoba, saya minum minuman keras,
saya berkelahi, saya memukuli, apapun yang saya lakukan untuk kepuasan saya, apapun yang saya lakukan membuat saya begitu senang. Satu waktu ibu saya punya inisiatif bahwa saya harus jauh dari teman-teman saya. Saya dibawa ke sebuah kota di Malang, Jawa Timur. Saya ambil kuliah di sebuah universitas. Dan di situ Tuhan izinkan saya belum berubah juga. Tuhan izinkan saya overdosis. Tuhan kirimkan saya seorang wanita dan sekarang menjadi istri saya, dan saya dikaruniai 3 orang anak. Dalam sebuah pernikahan saya, di rumah tangga saya, karakter saya belum berubah. Kemarahan saya di satu waktu meledak-ledak, tidak terkontrol. Bahkan istri saya pukul, saya caci maki, saya lontarkan kata-kata yang menyakiti istri saya, dan sebenarnya itu juga menyakiti hati Tuhan. Di situ saya merasa puas dan saya merasa lega. Tapi Tuhan tegur saya. Di satu waktu saya menghadiri sebuah KKR, dan KKR tersebut memberikan sebuah pin, dan pin itu bertuliskan hidupmu berharga. Di situ saya lihat dan saya renungkan bahwa benar Tuhan, hidup saya ini berharga. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta ampun. Apa yang saya lakukan selama ini sangat menyakiti hati Tuhan, sangat menyakiti anak-anak saya, sangat menyakiti istri saya. Saya bertobat dan saya minta ampun. Tuhan, ubahkan hidupku, pimpin hidupku. Dan benar, Tuhan beracara di hidup saya, Tuhan beracara di keluarga saya. Tuhan ubah hidup saya, karakter saya. Tuhan ubahkan kehidupan saya dengan istri saya. Saya hidup semakin harmonis, semakin diberkati. Saya boleh ambil pelayanan yang walaupun sederhana, tapi saya mau ambil dalam pelayanan tersebut. Doa di gunung-gunung, mercy, apapun yang bisa saya lakukan karena saya itu adalah salah satu ucapan syukur saya, karena Tuhan telah mengubah hidup saya. Anak-anak saya boleh mengambil di sebuah pelayanan juga, itu membuat saya, Tuhan, aku bersyukur semua apa yang Engkau buat dalam hidupku itu membuat aku berharga, membuat Tuhan juga memandang saya sangat berharga. Terima kasih, ini kesaksian saya. Saya happy, I am character. Saya Ira. Saya terlahir dari keluarga broken. Waktu umur 12 tahun, papa mama saya bercerai. Nah, sejak itulah kehidupan saya berantakan, tidak karuan. Bahkan saya terjerumus, saya hidup di jalanan, bertumbuh di jalanan, bahkan menjadi anak jalanan, menjadi preman. Sekian tahun kemudian, seseorang menjual saya, bahkan teman saya sendiri. Saya ditipu, saya dijual ke Malaysia, bekerja tanpa gaji, dan pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat, melawan batin saya. Hampir 1 tahun lebih, akhirnya saya bisa pulang. Pemerintah Malaysia mendeportasi saya. Saya kembali ke Indonesia dengan keadaan setengah waras. Ya, saya terlalu berat melakukan pekerjaan di sana. Sekian tahun kemudian, seorang teman, bekas teman saya, berumah tangga, teman saya, mengajak saya kembali ke gereja. Saya mengalami pertobatan. Saya mengalami pengenalan akan Tuhan pertama kali. Dan disitulah saya berpikir, setelah ikut Tuhan semuanya akan oke. Tetapi apa yang saya pikir itu semua di luar dugaan saya.
Setelah saya bertobat pun, setelah saya ikut Tuhan, saya tetap mengalami masalah. Bahkan dalam masa 4 tahun setelah saya mengalami pertobatan, 4-5 tahun, suami saya selingkuh. Hampir 4 tahun dia selingkuh. Dan mertua saya mendukung suami saya. Bahkan nyaris dia menikahkan suami saya dengan perempuan pilihan ibu mertua saya. Tidak cukup di situ, saudara. Berbarengan dengan saya mengambil perselingkuhan suami saya memiliki 4 anak dari pernikahan ini. Dan anak saya yang paling kecil yang nomor 4 ini perempuan. Dia sedang sekolah, baru kelas 2 SMA. Dia mengalami hamil di luar nikah dengan temannya, dengan pacarnya. Dan singkat cerita, saya nasihati dia, saya berikan dia pengertian untuk tidak menikah. Dan saya mengambil keputusan untuk merawat cucu ini, lahir ini. Tapi saya habis berpikir, sekian tahun cucu saya ini lahir, kami berdua rawat bareng-bareng. Suatu saat, sekembalinya saya dari gereja, saya dapati cucu saya sendirian. Anak saya kabur, anak saya pergi dari rumah dengan tinggalkan anaknya bersama dengan saya. Belum selesai sampai seperti itu, saudara. 2 tahun setengah kemudian, tepatnya 2,5 tahun, anak saya kembali, anak yang tinggalkan anaknya ini kembali. Dia hamil lagi dengan orang lain. Sekarang bayi yang terakhir ini sudah berumur 5 bulan. Pada saat ditinggal kabur mamanya waktu itu umur 1 bulan. Saya mengalami seperti ini. Saya memutuskan untuk tidak marah, untuk tidak kecewa, saya tidak kepahitan, tapi saya tetap melayani Tuhan. Bahkan saya ambil keputusan untuk tetap mengampuni suami saya, memaafkan semua kesalahan, dan yang terpenting saya tidak kepahitan dengan Tuhan. Sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan. Saudara, saya Ira Ubi. I am unstoppable. Nama saya Andreas. Saya berasal dari keluarga yang broken home dan dibesarkan di lingkungan yang cukup keras. Dan itu juga membentuk pribadi saya, memiliki karakter yang keras, tidak punya belas kasihan, dan cenderung penuh dengan amarah. Dan di tengah-tengah itu saya memiliki seperti pelarian, semacam pelarian bersama teman-teman saya, yaitu naik gunung. Tapi justru di tengah gunung ini saya menemukan satu momen di mana ada satu kejadian tak terduga. Saya tiba-tiba nangis di tengah-tengah kesunyian gunung. Ada satu kedamaian yang saya rasakan. Dan saya baru tahu kalau itu Tuhan yang berkata, bisa berbicara dengan bahasa yang sangat universal. Dan dia sanggup menyentuh hidup saya. Karena setelah itu saya tahu ada yang berubah di hati saya. Yang tadinya saya pemarah, tadinya saya tidak punya belas kasihan. Tiba-tiba saya memiliki hati yang cenderung peka terhadap perasaan orang lain. Dan saya tinggal di satu kota dan tergabung di satu gereja, di mana pemimpin saya memiliki visi untuk menaklukkan gunung-gunung. Dan di sana kami deklarasikan, kami patok, kami nyatakan bahwa kendali itu ada di tangan Tuhan di tempat-tempat tinggi tersebut. Ketika pemimpin saya menyampaikan visi tersebut, di hati saya seperti ada api yang menyambar dan ada kesaksian bahwa itu adalah passion saya, destiny saya ada di tempat itu, di tengah-tengah gunung itu. Dan sejak saat itu, ketika pemimpin saya menyampaikan atau memandatkan untuk saya berangkat ke gunung, untuk naik gunung, bahkan ketika sendiri pun saya tidak pernah berkata tidak. Karena saya tahu naik gunung itu buat saya bukanlah tugas, bukanlah kewajiban, tapi itu kebutuhan, di mana saya di sana bisa ketemu Tuhan, dan gunung itu seperti secret place buat saya. Satu hal, meskipun naik gunung itu penuh dengan kesulitan, saya tidak pernah berkata tidak. Karena satu hal yang saya pelajari dari naik gunung, puncak hanyalah satu kumpulan dari satu langkah selanjutnya. Yang kita perlukan hanyalah untuk tidak berhenti. Saya Andreas and I'm passion.